Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam itu hujan turun begitu derasnya. Udara dingin terasa menusuk di kulit. Aku terbangun. Ponselku berdering tanpa henti. Kulihat jam dinding di kamar menunjukkan pukul 2. Alisku bertaut. Siapa yang menelpon malam-malam begini? Di tengah cuaca yang sedingin es, rasanya tubuhku enggan beranjak dari selimut yang membuatku terasa hangat. Namun kalau tidak segera kuangkat, takutnya itu telepon yang penting. Dengan rasa kesal dan malas, aku beranjak turun dari ranjangku yang empuk. Kuambil ponsel yang tergeletak di atas lemari. Kulihat nama yang tertera di layarnya. Mama. Ternyata ibunya Dwi yang dari tadi berusaha menghubungiku. Aku langsung mengangkat telepon dari tante. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Ima. Terdengar helaan nafas berat dari ujung sana. Membuat hatiku bertanya-tanya, mengapa ibunya Dwi menelpon di tengah malam buta. Ima, kamu sudah dapat kabar belum dari adikmu? Kabar? Kabar apa, Mah? Perasaanku mulai tidak enak. Adikmu mendapatkan musibah di jalan. Ia mengalami kecelakaan. Suara tante terdengar berat. Aku tercekat. Astagfirullah. Aku menutup mulut dengan tanganku. Jemariku bergetar, jantungku berdesir hebat dan lututku terasa lemas saat mendengar kabar dari ibunya Dwi. Mama kata siapa? Tanyaku dengan bibir bergetar. Aku benar-benar khawatir dengan kondisi adikku. Tadi Aan sendiri yang menelpon Mama. Aan bilang dia berusaha menelpon Ima tapi tidak diangkat. Makanya Mama langsung menghubungi kamu. Terus bagaimana kondisi Aan? Dia nggak apa-apa kan, Mah? Alhamdulillah adikmu tidak apa-apa. Cuma mobil yang dikendarainya agak ringsek di bagian depan. Kalau adikmu tadi tidak waspada, mungkin mobilnya sudah hancur menghantam truk di depannya yang tiba-tiba mengerem mendadak. Ya Allah, alhamdulillah kalau Aan selamat. Ya sudah, Mama cuma mau kasih kabar itu, kata Aan. Tadi pagi anakmu mengingatkan dia untuk berhati-hati dan berdoa ya. Sempat sesaat aku terdiam. Benakku berpikir. Iya, Mah, tadi pagi Gendis minta Ima untuk bilang gitu ke Aan. Terdengar sunyi dari ujung sana. Mama jadi kepikiran sesuatu. Apa, Mah? Tanyaku penasaran. Gendis, apa anakmu sudah tahu kalau Aan akan mengalami kecelakaan? Entah, Mah. Ima tidak tahu karena Gendis tidak bilang apa-apa ke Ima. Gendis cuma minta agar Aan malam ini berhati-hati. Suasana mendadak hening. Ya sudah kalau begitu, kamu nanti langsung telepon atau SMS adikmu saja. Baik, Mah, nanti Ima langsung telepon Aan. Tanteku mengucapkan salam dan langsung mengakhiri panggilan. Tanpa membuang waktu, aku segera menelpon ke ponsel adikku. Namun berulang kali aku menelpon, hanya nada sibuk yang aku terima. Aku menyerah dan langsung mengirim pesan. Aku ceritakan semua percakapan aku dan Ibu Dwi. Tidak lama kemudian terdengar pesan masuk. Adikku cuma tertawa dan menulis, "Tenang teh, Aan tidak apa-apa. Tidur lagi sana." Bibirku mengerucut membaca pesannya. Dasar sableng. Dari dulu hobinya selalu bikin orang panik. Kuletakkan kembali ponselku di atas lemari. Aku terduduk di pinggir ranjang tempat tidur. Kupandangi lekat-lekat wajah Gendis yang tengah tertidur pulas. Kuusap dengan penuh kasih sayang pipinya yang sehalus bualam. Dis,
Terima kasih sudah memberi peringatan untuk Mama dan Om Aan. Terima kasih, desisku lirih sambil mengecup lembut keningnya. Aku sedang duduk santai di meja makan sambil menikmati secangkir teh manis hangat. Terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Tanpa sadar senyumku seketika mengembang. Suamiku sudah pulang. Dis, itu ayah sudah sampai di rumah. Teriakku ke Gendis yang sedang asik menonton film kartun. Ayah? Bulu matanya yang lentik tampak mengerjap-ngerjap naik turun. Iya, itu ayah di depan rumah, jawabku dengan wajah berbinar. Terdengar pintu gerbang dibuka dan suara khas suamiku mengucapkan salam. Aku segera menjawab salamnya dan bergegas menyambut kepulangan suamiku. Putriku tidak mau kalah. Ia berlari dengan cepat menyusul langkahku. Ayah! Jeritnya kegirangan ketika melihat seraut wajah muncul di ambang pintu ruang tamu. Gendis! Suamiku langsung menaruh kopernya dan segera memeluk Gendis. Ya Allah, ayah kangen banget, Dis. Kok Gendis makin berat ya? Tanya Mas kebingungan sambil menciumi pipi putri satu-satunya. Senyumku merekah. Kulihat Gendis begitu manja dengan ayahnya. Setelah tidak bertemu selama hampir 3 minggu, akhirnya putriku bisa merasakan kembali kasih sayang ayahnya. Mas mendekat ke arahku dan mencium keningku. Sehat, Mah? Tanyanya sambil memandangi wajahku lekat-lekat. Alhamdulillah, Ima sehat, Mas. Jawabku sambil tersenyum. Dis, sini sama Mama dulu, biar ayah istirahat. Kasihan ayah, pasti capek karena habis menempuh perjalanan jauh. No, ini ayah Dis. Ia menolak untuk aku gendong. Tampaknya ia masih ingin bermesraan dengan ayahnya. Sudah gak apa-apa, Mas tidak capek. Gendis kangen banget sama ayah ya, ucap suamiku sambil menggendong Gendis yang terus memeluk erat ayahnya. Ayah Dis, ucapnya berulang-ulang. Iya, ini ayahnya Gendis, jawab Mas sambil terus menciumi pipi putrinya yang bersemu merah. Turun, Gendis turun, pinta anakku setelah merasa puas melepas rindu dengan ayahnya. Mas menurunkan Gendis dari gendongannya. Tangan mungil putriku menggandeng suamiku. Ia mengajak ayahnya untuk duduk di kursi ruang tamu. Lumayan juga ya menggendong Gendis, berat banget. Pantes sakitmu kambuh, gurau Mas sambil memangku Gendis. Aku mencibir ucapannya. Mah, mumpung Mas libur 2 minggu, bagaimana kalau kita pergi berlibur ke Jawa Tengah? Mas mau ajak Gendis ke Yogyakarta. Mas menatapku meminta persetujuan. Boleh aja sih Mas, cuma kita bertiga, tanyaku ragu. Kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau sekalian mengajak keluarga Dwi? Biar rame dan bisa gantian menjaga Gendis, bagaimana? Aku menatap ke lantai yang tidak kotor. Bola mataku berputar memikirkan usul suamiku. Boleh juga Mas, pasti seru kalau liburan rame-rame, jawabku sumringah. Ya sudah, coba tanya ibunya Dwi. Bisa nggak Om ngambil cuti dan ikut kita liburan? Baik Mas, tunggu sebentar. Aku bergegas mengambil handphone dan menelpon tante. Mataku berbinar mendengar jawaban tante. Beliau menyambut baik tawaran suamiku untuk berlibur ke Jawa Tengah. Dengan nada ceria, segera aku sampaikan ke suamiku kalau keluarga Dwi setuju untuk pergi liburan bersama kami. Namun sebelumnya tante meminta kami untuk menghadiri arisan keluarga di daerah Cikampek. Aku pun sudah mengiyakan ucapan tanteku. Dis, besok jalan ke mall sama ayah yuk. Aku terperajat mendengar ucapan suamiku. Apa? Gendis mau dibawa ke mall? Sebentar Mas, tadi kamu bilang besok mau ajak Gendis ke mall. Apa kamu gak salah ngomong? Iya, besok kita ke mall, cari sepatu untuk Gendis. Memangnya kenapa? Pikiranku langsung tertuju ke peristiwa masa lalu, saat Gendis pertama kali diajak ke salah satu mall di kawasan Bekasi. Kejadian yang membuatku trauma jika harus mengajak putriku ke pusat perbelanjaan. Dan sekarang, suamiku malah ingin mengajak Gendis ke mall. Bagaimana kalau nanti anakku menangis dan menjerit histeris hingga menjadi tontonan pengunjung? Aku langsung menolak mentah-mentah ajakan Mas. Kami berdebat, namun suamiku tetap kekeh ingin membawa Gendis ke mall. Alasannya biar aku tidak trauma, dan kali ini ada dirinya yang mendampingi kami. Akhirnya aku pun mengalah. Aku menuruti permintaannya. Besok pagi kita berangkat, biar jalanan tidak macet. Alan-alan ya?
Iya, besok Gendis jalan-jalan sama ayah dan mama. Oleh alan-alan. Aku mendesah pelan, entah apa yang akan terjadi besok. Apa putriku akan melihat sesuatu yang aneh lagi? Hatiku mulai diselimuti perasaan mencekam. Keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi, kami sudah bersiap untuk pergi ke salah satu mal yang terletak di kawasan Bekasi. Mas mengajak berangkat pagi agar tidak terjebak macet. Gendis tampak begitu bersemangat. Dengan mengenakan kaos biru dan rok selutut, putriku terlihat begitu cantik. Rambut ikalnya aku biarkan tergerai bebas, sehingga semakin menambah kesan feminim dirinya. Setelah perjalanan selama hampir 2 jam, akhirnya kendaraan yang kami kendarai memasuki parkiran mal. Mas memarkirkan kendaraan tidak jauh dari pintu masuk. Jantungku mulai berdegup kencang, nafasku tidak beraturan. Aku dilanda panik. Sudah, tenang aja, mukamu jadi seperti mayat hidup, goda Mas sambil menggandeng tanganku. Ia berusaha menenangkanku. Tapi Ima takut, Mas. Ima takut kalau Gendis menjerit ketakutan lagi. Bismillah, Ma. Ingat, kamu punya Allah. Allah yang akan menjaga Gendis. Aku menatap wajah suamiku dan tersenyum tipis. Iya, Mas. Maafin Ima ya. Mas tersenyum dan mulai menggandeng Gendis. Langkah kaki kami semakin mendekati lobi mal. Gendis tertawa kegirangan melihat air mancur yang berada di dekat lobi. Aku mulai melangkahkan kaki memasuki lobi. Hawa dingin dan suasana sepi menyapaku. Kuperhatikan Gendis mengarahkan netranya berkeliling menatap ke segala arah. Bola matanya yang bulat menerawang menatap langit-langit mal. Perlahan telunjuknya mengarah menunjuk ke atas. Matanya melebar dan terdengar jeritan dari bibirnya yang merah merekak. Wah, abang, kakak abang. Hanya kakak abang. Tatapnya melayangkan pandangan kekaguman luar biasa. Mata indahnya terus mengamati ke atap langit-langit mal yang dipenuhi lampu yang memancarkan cahaya berwarna-warni. Mah, lihat, kakak abang, Yan. Iris mataku berpendar menatap ke langit-langit yang terlihat indah karena pancaran cahaya lampu. Terbang, banyak yang lagi terbang ya di atas sana. Pikirku mencoba menerawang ucapan Gendis. Dengan girang netranya yang bulat terus berkeliling. Tidak henti-henti tangannya bertepuk tangan dan bibirnya terus mengucap kalimat Kian, kakak Kian. Mah, fokus. Suara lembut suamiku berbisik di indera pendengaranku. Iya Mas, aku tergagap kaget. Kuperhatikan iris mata Gendis terus menatap ke arah langit-langit. Ia tampak begitu kagum dengan kakak yang sedang terbang ke sana kemari. Dis, kakaknya jangan dilihatin terus, katanya mau belanja. Pancinganku berhasil. Gendis mengalihkan pandangannya dan kembali fokus menatapku. Toys, matanya mengerjap indah. Iya Toys, kan Gendis bilang mau beli Toys. Toys. Dengan girang Gendis langsung berlari mendahului kami dan melupakan kakak yang tampaknya masih asik berterbangan di atas langit-langit mal. Selama berjalan mengelilingi mal, kuperhatikan ada beberapa toko yang menarik perhatian putriku. Langkah kakinya berhenti di depan toko yang menjual pakaian branded. Matanya yang menatap tajam ke dalam toko yang pagi itu masih terlihat lengang dan sepi dari pembeli. Riak wajahnya tampak sedang mengamati sesuatu. Terkadang putriku sampai memiringkan kepalanya hingga 90 derajat untuk melihat para makhluk halus yang ditugaskan menjaga toko oleh manusia yang bersekutu dengan mereka. Sepertinya makhluk tidak kasat mata yang berada di dalam toko itu berwujud unik, sehingga menarik perhatian anakku. Untuk sesaat Gendis terdiam. Tampaknya putriku tengah berkomunikasi secara batin atau bertelepati dengan mereka. Baik, Gendis mau beli toys dulu, pamitnya pada mereka sambil melambaikan tangannya. Kulihat sikap Mas acuh tidak acuh. Nampaknya Mas tidak begitu peduli dengan perilaku aneh Gendis. Mungkin suamiku masih belum bisa menerima keunikan yang ada pada diri putrinya. Di mata suamiku, saat ini Gendis sedang berbicara dengan teman imajinasinya. Setelah membeli mainan di salah satu toko yang terkenal dengan slogan toysnya, kami melanjutkan membeli sepatu di salah satu toko yang terkenal dengan lambang hewannya.
Dengan ramah pramuniaga menyambut kedatangan kami. Mas yang memang hobi berbelanja langsung melihat-lihat dan memilih sepatu untuk Gendis. Sedangkan aku sibuk mengawasi putriku yang tidak bisa diam. Awalnya ia terlihat asik melihat-lihat dan mengamati isi toko. Namun lama-kelamaan, Gendis mulai berlari sambil tertawa cekikikan. Sepertinya salah satu makhluk gaib penghuni toko mulai mengajaknya bermain. Sesekali terdengar Gendis berteriak, "Unggundis!" ujarnya sambil berlari mengelilingi rak-rak berisi sepatu. Semakin lama putriku semakin mempercepat larinya dan bruk. Belum sempat kucegah, tubuh mungil putriku menghantam dinding kaca transparan. Beberapa pramuniaga yang berjaga di dekat pintu masuk terpekik kaget. Aku segera berlari menghampiri Gendis yang mengerang kesakitan. "Aduh, Atit mah." Aku segera berlutut dan mengecek tubuh Gendis. Alhamdulillah tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Hanya ada memar merah di keningnya yang sedikit membengkak. Kuusap pelan keningnya yang tampak lebam. "Hati-hati kalau berlari, jadi nabrak kan?" Gendis terus mengadu kesakitan walau sudut matanya terus mengawasi keluar toko. "Mama, itu Endis akal," ujarnya sambil menunjuk ke pembatas toko yang terbuat dari kaca bening. "Siapa yang nakal?" "Tuh mah, Endis lari cepat, Gendis abrak deh." "Memangnya tadi Gendis dapat teman di sini?" Gendis mengangguk pelan. "Teman Gendis laki-laki atau perempuan?" "Perempuan mah, antik." "Tuh, Endis lagi tawa-tawa, lihat ini." "Oh, kamu akal." Putriku mencibir ke arah makhluk yang hanya bisa dilihat oleh mata ketiganya. "Ya sudah, jangan diikuti lagi temannya ya. Yang barusan Gendis tabrak itu namanya kaca. Gendis tidak bisa menembus kaca." Aku memberi penjelasan ke putriku. "Aca mah." Wajahnya terlihat kebingungan. "Iya, ini kaca. Tadi teman Endis lari lewat sini kan?" Aku menunjuk ke arah kaca. Lari situ mah." "Nah, teman yang tadi mengajak Gendis main itu jin, bukan manusia. Jin bisa dengan mudah menembus kaca. Kalau anak mama tidak bisa menembus kaca." Raut wajah Gendis tampak kebingungan mendengar penjelasanku. Aku menggelengkan kepala. Nampaknya putriku masih belum bisa membedakan mana manusia dan makhluk halus. "Ada apa? Kenapa tadi berisik banget?" tanya Mas dengan tatapan menelisik. "Ini Mas, tadi Gendis nabrak kaca." "Kok bisa? Kamu gimana sih? Jagain anak yang bener dong. Kalau Gendis sampai terluka bagaimana?" tatap Mas dengan raut wajah khawatir. Aku menghela nafas berat. "Iya, maafin Imah karena sudah ceroboh menjaga Gendis." "Anak ayah tidak apa-apa kan?" tanya Mas ke Gendis. "Atit ya. Alah, Gendis sakit." "Kasihan anak ayah." Mas mencium kening Gendis yang mulai membiru. "Dis, ini cobain sepatu dulu. Pas tidak?" pinta suamiku. Gendis menjulurkan kakinya dan mencoba sepatu yang dipilih ayahnya. "Pas, putri ayah semakin cantik. Sudah siap liburan deh," goda Mas sambil mencium kedua pipi Gendis. "Ya sudah, Mas bayar dulu terus kita pulang." Mas segera menuju ke kasir dan membayar barang belanjaan. Setelah itu kami menuju ke parkiran dan pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan aku bersyukur karena selama di mall putriku tidak menangis dan menjerit ketakutan seperti dulu ketika dirinya masih bayi. Sudut bibirku menyunggingkan senyuman. Rasanya sudah tidak sabar menunggu hari esok di mana aku akan bertemu dan berkumpul dengan keluarga ibuku di Cikampek. Membayangkan bisa kembali bercengkrama dan bergosip dengan sepupu yang jarang kutemui. Namun siapa sangka, itu semua hanya menjadi hayalanku semata. Karena ternyata di sana sudah menunggu beberapa makhluk astral yang siap meneror kedatangan putriku. Kondisi pagi ini jalan raya masih terlihat sangat sepi dan jarang dilalui kendaraan. Mobil yang dikendarai Mas melaju dengan cepat tanpa hambatan. Aku dan Mas sepakat akan berangkat ke Cikampek dari rumah tante. Tanpa butuh waktu lama, kendaraan kami tiba di rumah Dwi. Baru saja Mas memarkirkan kendaraannya, Gendis langsung minta turun dan berlari ke dalam rumah. Cucu kakek sudah datang. Pagi banget sampainya," tegur ayah Dwi yang sedang memberi makan ikan di kolam depan. Gendis tampak cuek dengan ucapan kakeknya.
Langkah kakinya terus menuju ke ruang tamu yang pintunya terkunci rapat. "Iya nih om, biar gak kejebak macet," sahut Mas. Aku dan suamiku langsung menghampiri ayah Dwi dan mencium tangan beliau. Sedangkan putriku langsung mengintip dari balik kaca jendela ruang tamu sambil berteriak memanggil Dwi. "Kum, Wi." Tante keluar dari dalam rumah dan tertawa mendengar ucapan Gendis. "Waalaikumsalam. Gendis sudah sampai. Ayo, Mbak Dwi, di mana ayo?" goda tante sambil menghampiri aku dan Mas. "Gak ada, Wi hilang," ujar Gendis sambil menggedikan bahunya. Serentak kami semua tertawa melihat polanya yang asal bicara. "Coba cari Mbak Dwi di mana?" pinta Ibu Dwi. Putriku langsung masuk ke dalam rumah dan memasuki kamar utama. Wajahnya celingukan kebingungan. "Wi nggak ada di sini." Gendis kembali berjalan dan membuka pintu kamar Dwi yang terlihat gelap. "Wi," bekiknya kegirangan. Gendis langsung naik ke atas tempat tidur dan menindih tubuh Dwi yang sedang tertidur lelap. "Wi, angun, Dis datang," teriaknya di telinga Dwi. Namun Dwi tidak mengindahkan teriakan putriku. Ia terus mendengkur. Tampaknya Dwi benar-benar ngantuk. Gendis cemberut. Ia merasa kesal karena dicueki oleh kakaknya. Putriku kemudian turun dari ranjang dan melangkah ke halaman belakang. "Mah, Dis awandi. Tadi kan di rumah sudah mandi. Memang Gendis mau mandi lagi?" "Mah, mandi lagi." "Ya sudah, tunggu sebentar. Mama isi baknya pakai air hangat dulu." Aku segera mengambil bak mandi Gendis dan mengisinya dengan air hangat. "Sudah Dis, ayo masuk dalam bak." Setelah melucuti pakaiannya satu persatu, dengan girang anakku langsung masuk ke dalam bak. Ia mulai bermain air. "Ama pergi sana," usirnya dengan wajah galak. "Iya, Mama tunggu Gendis di dapur ya. Kalau sudah selesai main airnya, langsung panggil Mama." Aku segera ke dapur dan menyomot pisang goreng yang baru saja selesai dimasak oleh Ibu Dwi. "Imah, kita berapa lama liburannya?" tanya tante dengan wajah sumringah. "Imah kurang tahu mah, yang pasti Mas mengajak kita keliling Jawa Tengah." "Mama sudah packing?" "Sudah dari semalam." "Mah, berarti nanti dari Cikampek kita langsung berangkat ke Jogja?" "Ya terserah suamimu, Mama mah ngikut saja. Uang suamimu ini yang bayarin semuanya," canda Ibu Dwi sambil tersenyum simpul. Mah, sebentar. Coba kamu dengerin deh. Kok anakmu sepertinya sedang berbicara dengan seseorang?" Aku segera mempertajam indera pendengaran. Samar-samar ku dengar putriku sedang bermain air diiringi suara tawanya yang khas. Hingga aku dan tante mendengar putriku meneriakkan sebuah nama. "Kakak!" teriaknya sambil tertawa cekikikan. Keningku mengernyit. "Kakek? Kakek siapa?" "Mah, sana samperin Gendis. Mama khawatir itu anakmu sedang bercanda sama siapa." Raut wajah Ibu Dwi berubah bias. Aku dan tante dengan terburu-buru segera bergegas menuju ke halaman belakang. Sesampainya di sana, kulihat putriku sedang menyiprat-nyipratkan air ke arah tangga toren. Ia tampak begitu kegirangan. Gendis seperti sedang bercanda dengan sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mata batinnya. Aku melangkah menghampiri anakku yang terus tertawa kegirangan. "Dis, Gendis lagi tertawa sama siapa?" tanyaku pelan. "Ih, tuh mah," tunjuknya ke atas toren. Mataku menyapu ke arah toren yang letaknya lumayan tinggi. "Ada siapa di atas sana, Dis?" "Tuh mah, tuh kakek." "Kakek?" tanyaku dengan raut wajah tidak percaya. "Iya mah, itu kakek Dis." Kulihat raut wajah Ibu Dwi semakin pucat. Sepertinya beliau agak takut mendengar ucapan anakku yang sedang bercanda dengan mereka. "Kakek, Uyun, cepet. Ini kek, Uyun," teriak Gendis sambil memamerkan lesung pipitnya. "Kek, Uyuan turun." Namun sepertinya makhluk yang menyerupai ayah Dwi tidak mau turun. Makhluk itu terus berdiri di dekat toren dan terus menggoda putriku. "Ih, kakek akal. Sini Uyun, kek." "Dis, kakek ngapain di atas sana?" tanyaku penuh rasa ingin tahu. "Akek lagi uduk. Opi di atas. Opinya Anas."
Gendis menirukan orang yang sedang meniup. Kepalaku berdenyut ringan mendengar ucapan Gendis. Seumur hidup, aku main ke rumah Dwi. Baru kali ini ada sosok gaib yang berani menyerupai wujud keluargaku. Dis, tolong dengerin mama. Itu yang di atas toren bukan kakek. Kan kakek lagi ngobrol di teras sama ayah. No, teriaknya nyaring. Tuh kakek di atas, kakek Endis. Ya kek, ya, ujarnya sambil tertawa gila. Bukan sayang, itu bukan kakek. Itu jin yang menyerupai kakek. No mah, itu Kak Endis, ucapnya sambil melambaikan tangan. Ya kakek gide, kakek Iyang, sahutnya dengan raut wajah sedih. Nah, karena kakek sudah pergi, main airnya sudah hendak. Mama gak mau Gendis masuk angin. Aku segera mengangkat tubuh putriku dan menyelimutinya dengan handuk. Segera aku gendong tubuhnya ke kamar Dwi, yang kulihat pintunya sudah terbuka lebar. Gendis, jerit Dwi dari balik pintu kamar, mengagetkanku dan Gendis. Dwi yang sudah terlihat cantik dan harum langsung memeluk tubuhku dan Gendis. Dis, Wi kangen, nanti di hotel kita tidur sekamar ya. Gendis, lip sama Wi. Yeh, bubuk sama Gendis. Mata Dwi berbinar kegirangan. Imah, Dwi, ayo siap-siap, jangan sampai kita kejebak macet di jalan, teriak ayah Dwi dari arah teras. Sebentar pak, cucunya lagi dandan dulu, sahut Dwi sambil mengenakan pakaian ke Gendis. Setelah Gendis rapi, Dwi dan suamiku sibuk masukkan tas ke dalam bagasi mobil. Setelah semua siap dan dirasa tidak ada yang ketinggalan, kami segera berangkat menuju ke Cikampek. Sepanjang perjalanan kami semua bersenda gurau dan tertawa kecil melihat kelakuan Dwi yang selalu bertengkar dengan Gendis. Walau Gendis masih kecil, tapi dia tidak takut mengganggu Dwi yang selalu sibuk dengan ponselnya. Aku tersenyum geli melihat putriku yang selalu berusaha merebut ponsel dari tangan Dwi. Kendaraan kami terus melaju sedang membelah jalan tol yang pagi itu belum terlalu dipadati kendaraan. Bismillah, semoga liburan kali ini berjalan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. Doaku dalam hati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.